Baik, di segmen ini seperti yang sudah sempat saya perkenalkan, tadi kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti, Kabidokes Polda Jateng. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Dokter, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian temuan dari sianida yang juga ada di tubuh dari korban? Jadi memang sore itu setelah kejadian tadi ya, kita langsung bersama jenazah di rumah sakit ini daerah Magelang Kabupaten, dan kita memeriksa 3 jenazah, 2 bapak ibu dan anak perempuan ya udah 25 tahun. Dan satu-satu saya otopsi, memang saya temukan dari bibir ya, tanda-tanda asfiksia tempat timus, dan saya buka sampai bawah saluran pencernaan, sampai lambung, sampai usus itu memang ada tanda merah terbakar, dan saya yakin itu pasti tanda dia racun. Dan jenazah kedua, ibunya, bapaknya juga sama. Jadi kami memastikan memang korban meninggal tidak wajar karena racun, dan pasti diminum karena dari bibir ya, dari saluran masuk dari pencernaan di atas. Dan seluruh sampel dari lambung, urin dan darah kita periksakan di laboratorium forensik yang memang sama-sama turun ke TKP dan turun juga ke kamar jenazah, dan kemarin positif cyanida yang kita temukan. Baik, Ibu, kemarin kami masih mendapatkan informasi sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa penyebab kematian ini adalah arsenik. Baru hari ini kami mendapatkan informasi bahwa cyanida. Apakah memang membutuhkan waktu, Bu, cyanida ini sehingga baru bisa dipastikan dan diketahui? Waktu kemarin itu kami belum menyebutkan sebab kematian arsenik ya, kami menyebutkan sebab kematian karena racun, yang kepastian langsung keluar kemarin cyanida. Dan memang kadarnya banyak yang dituangkan ke air sebelum korban minum. Masing-masing itu 2 sendok dari cyanida. 2 sendok besar itu kan ya lebih dari 2 miligram, dan itu pasti meninggal yang minum cyanida seperti lebih dari 2 miligram. Baik, Ibu, sesuai dengan pengakuan dari pelaku atau tersangka ini mengatakan ketika percobaan pertama arsenik ini kan gagal, kemudian memilih cyanida. Apakah memang secara zat kimia, Bu, ini memang lebih mematikan cyanida dibandingkan arsenik, atau sebenarnya hanya tergantung masalah takaran saja? Ya, sama-sama mematikan, Mbak, kan tergantung berat tubuh, keadaan tubuh, kondisi kesehatan tubuh. Dan si pelaku ini menduga mungkin arsenik kurang kuat sehingga dia mencari di internet cyanida juga bisa dipakai dengan berapa dan disesuaikan dengan berat tubuh, karena dia tahu akhirnya berapa dosis yang sangat mematikan. Baik, kita lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya saya juga akan bawa Anda untuk bisa melihat kasus-kasus di Indonesia, bagaimana kemudian penggunaan cyanida ini untuk bisa menghabisi nyawa orang lain. Kita akan lihat bersama. Baik pemirsa, kasus pembunuhan dengan cyanida. Nah, ini dia sate beracun, Mas Reza, pada saat itu digunakan oleh salah seorang pelaku. Di situ kita lihat di mana Naba Faiz meregang nyawa usai menyantap sate. Ini memang salah sasaran karena tidak ditujukan pada korban sebenarnya, tapi kemudian anak korban yang meninggal dunia ini merupakan maksud saya korban ini merupakan anak dari pengemudi ojek online yang membawa atau mengantarkan sate tersebut. Kita akan lihat kembali, ini tahun 2021. Selanjutnya dari sate beracun yang kemudian ditaburi cyanida. Ini masih juga penjelasan mengenai sate beracun. Dari hasil pemeriksaan polisi, memang dendam karena asmara sehingga memutuskan untuk bisa melumuri ataupun juga memberikan cyanida pada sate itu. Berikutnya, nah ini yang begitu terkenal pada saat itu 2016, bahkan kita juga bisa menyaksikan proses persidangan yang begitu lama, yaitu kopi cyanida. Wayan Mirna Salihin mengejang beberapa saat usai meminum es kopi Vietnam yang dipesannya saat bertemu dengan 2 rekannya. Ini adalah 2 kasus setidaknya yang pernah terjadi di Indonesia
kasus pembunuhan dengan sianida. Mas Reza, kalau kita lihat background pelaku ini bermacam-macam. Kalau soal sate ini seorang wanita dewasa, ibu-ibu begitu. Kemudian yang berikutnya tadi adalah seorang remaja pada kopi sianida. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini adalah penggandaan uang berujung maut. Ini juga menggunakan sianida. Anda bisa lihat bagaimana kemudian bermaksud melihat penggandaan uang di Tangerang, Banten. Tapi kemudian malah tamunya ini yang berniat untuk melihat penggandaan uang dibunuh oleh pimpinan Padepokan. Ya, baik Mas Reza. Kemudian yang sekarang ini adalah anak remaja, begitu. Artinya begitu mudah orang-orang ini untuk bisa mendapatkan informasi bahwa zat kimia ini loh yang bisa digunakan untuk membunuh. Bukan cuma itu, tapi juga dengan gampangnya mereka untuk bisa mendapatkan zat-zat kimia pembunuh itu, Mas Reza. Ketika kita bicara tentang kasus kejahatan, seringkali atau lebih sering kita itu berfokus pada sisi manusia pelakunya. Jadi kita obrak-abrik, kita buat profilingnya, kita coba dapatkan gambaran tentang potret kepribadiannya, riwayat kejahatannya, abnormalitasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lupa bahwa sebetulnya peristiwa kejahatan itu merupakan resultan atau hasil dari dua faktor. Yang tadi saya sebut, faktor manusianya itu disebut sebagai faktor disposisi. Kecerdasannya, kepribadiannya, riwayat kejahatannya, keturunannya seperti apa, lingkungan sosial seperti apa, itu faktor disposisi. Tapi tidak bisa kita abaikan, semestinya kita juga secara berimbang bicara tentang faktor situasi. Faktor situasi inilah yang memungkinkan manusia sekali lagi bisa belajar menjadi pelaku kejahatan. Sekarang sudah ada, maaf ini toko online ya, marketplace. Marketplace, betul. Boleh percaya boleh tidak Mbak Putri, tadi pagi saya coba itu, betul-betul saya coba. Tadi pagi saya masuk ke salah satu toko online dan saya masukkan nama zat kimia berbahaya tertentu. Saya ingin mengecek, semudah apa ya kira-kira saya bisa membeli zat kimia yang berbahaya ini, yang bisa berefek mematikan ini. Begitu saya masukkan kata kuncinya, langsung terpampang sekian banyak toko, sekian banyak produk, dan bisa dibeli tanpa syarat dan ketentuan apapun. Nah, berarti sudah. Kita tidak cukup bicara faktor disposisi alias faktor manusianya. Kita juga harus memberikan perhatian terhadap faktor situasinya. Kesempatan bagi orang untuk mendapatkan barang-barang yang bisa digunakan untuk kejahatan, proses belajar yang sangat dimudahkan lewat bertaburannya informasi-informasi tentang kejahatan yang memungkinkan terjadinya copycat kriminal ya, orang-orang yang melakukan kejahatan hasil peniruan. Nah, mari kita kesampingkan faktor yang pertama. Jadi kita tidak perlu berpanjang-panjang bicara tentang sisi kepribadian dan seterusnya. Tepat sudah apa yang dilakukan oleh teman-teman di Polres Magelang. Tidak usah terlalu mencandu menggunakan pemeriksaan psikologis, tapi berfokus pada perilakunya. Kalau dianggap waras, sudah cukup. Nah, tinggal lagi kemudian bagaimana kita meninjau atau mengeksplorasi faktor situasi agar kita bisa cegah terulangnya peristiwa kejahatan serupa. Baik, ini saya coba seperti yang dikatakan oleh Mas Reza, saya mengetik sianida di salah satu marketplace, kemudian saya cari, saat ini sih tulisannya adalah barang ini tidak bisa dibeli. Bagus. Karena tadi informasi terbaru. Tadi pagi begitu setelah saya dapatkan, ini pengalaman langsung ya. Saya dapatkan pengalaman bahwa ternyata zat kimia berbahaya tertentu itu bisa didapat secara luasa. Terus terang informasi ini saya sebar ke beberapa pihak. Harapan saya bahwa kemudian seluruh toko online, seluruh marketplace menjadi lebih seksama lagi, menjadi lebih hati lagi dalam memperdagangkan atau menyediakan platform mereka untuk jual beli produk yang bisa berbahaya ini. Betul sekali. Ini juga saya coba ketik, arsenik masih juga di salah satu toko online yang sama. Memang juga sama keterangannya bahwa barang ini tidak bisa dibeli, tapi semoga ini salah satu upaya yang cepat, tindakan cepat melihat berbagai macam. Walaupun kita jangan hanya bicara toko online. Beberapa tahun lalu Mbak Putri ada pelajar yang dengan gampangnya menyiram air keras ke penumpang bis. Begitu ditanya oleh pihak aparat keamanan dari mana bisa mendapatkan air keras tersebut, dia dapat di toko kimia juga. Tapi bukan toko kimia online. Yang ingin saya katakan adalah barangkali ya otoritas entah itu perindustrian, entah itu perdagangan, otoritas kepolisian perlu duduk bareng. Ayo apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa transaksi untuk produk yang semacam ini bisa lebih ketat lagi. Ya, baik. Nah, kita juga akan melihat sebenarnya apa sianida. Ini kita sajikan fakta-fakta mengenai racun sianida. Sianida banyak digunakan untuk fumigase, penambangan, tekstil, kemudian juga pabrik kertas dan plastik. Zat ini berbentuk kristal, gas, dan cairan dan tidak mengeluarkan bau. Tapi pada beberapa kondisi, zat ini tercium seperti kacang almond.
saat masuk dalam tubuh. Zat ini akan menghalangi ikatan sel dengan oksigen sehingga akan terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen dalam sel dan jaringan tubuh. Gejala keracunan sianida dalam jumlah kecil yaitu sakit kepala, kemudian gelisah, pusing, mual, muntah, lemas, kemudian juga napas dan detak jantung juga menjadi lebih cepat. Kemudian gejala keracunan sianida dalam jumlah besar yaitu tekanan darah menurun, kemudian denyut jantung melambat, paru-paru rusak, kejang, koma, dan gagal napas yang menyebabkan kematian. Terakhir mungkin penutup Mas Reza, kita sudah berikan semacam pesan, Mas Reza sudah sampaikan sebaiknya bahwa segala macam hal, toko-toko yang menjual hal-hal seperti itu kimia yang berbahaya harus ada pengawasan lebih lanjut, tidak sembarang orang bisa membeli. Agak getir nih, sekaligus ironis Mbak Putri. Kita selama ini acap kali memberikan wejangan hati-hati terhadap orang asing. Jadi kita menganggap orang asing lah pihak yang paling mungkin menjahati kita. Ya. Tapi kasus semacam ini justru menjadi antitesis. Bahwa ternyata boleh jadi pihak yang paling harus kita cermati adalah orang dekat kita sendiri. Hitung-hitungan di atas kertas, orang dekat dalam kurung orang satu rumah yang tahu tentang kebiasaan kita, kelemahan kita, kondisi kesehatan kita, segala kerentanan yang kita punya. Alhasil sekali lagi, hitung-hitungan di atas kertas sepertinya bukan hanya orang asing yang harus kita waspadai, tapi orang sebelah kanan dan kiri juga perlu kita bersikap lebih hati-hati. Baik, Mas Reza terima kasih untuk Terima kasih. kehadirannya. Dr. Sumi selaku Kabid Polda Jawa Tengah juga terima kasih tentunya sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan keterangan kepada kami.